Mari kita terus mendukung dalam doa untuk premarital class yang tengah berlangsung. Biarlah apa yang mereka dapatkan dalam kelas ini dapat mereka terapkan dalam kehidupan pernikahan mereka kelak. Ya, jadi dari premarital kelas pertama yang kami dapatkan hari ini adalah gimana sih cara untuk membangun fondasi dari sebuah pernikahan itu, bahwa pernikahan itu sangat penting. Dengan memiliki fondasi yang kuat, tentunya kita dapat menjalani sebuah pernikahan itu tidak bertahan untuk sementara, tapi untuk sampai seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih. Berikut kami informasikan nomor rekening untuk persembahan MK atau Rukem BCA 43980466666 atas nama GPI Diaspora Sejahtera. Untuk wanita Indonesia, selamat Hari Kartini, wanita Indonesia, wanita perkasa. Bulan April, bulan WBI ini, para wanita mengajak kita untuk tetap setia, bahkan semakin menjadi terang dimanapun kita berada, seperti yang disampaikan para punokawan dalam ibadah WBI spesial Kartinian 14 April yang lalu. Bapak Gembala juga menyampaikan pesan bahwa para wanita haruslah menjadi wanita-wanita yang perkasa, berperan sebagaimana fungsinya. Ayo para wanita GPI Diaspora Sejahtera bergabung dalam ibadah WBI setiap bulannya. Jadi saya ingin menyadarkan bahwa kalau wanita itu terlalu banyak yang dikerjakan, diberikan tanggung jawab, itu sesungguhnya adalah merupakan anugerah. Di hari yang sama, Bapak Wakil Gembala, Bapak PDM Erlangga Pramudia Dharma bersama tim misi melayani DDSCM Sumber Arum. Peduli Kasih Lebaran untuk Surabaya, sebanyak 24 paket sudah dibagikan kepada tenaga keamanan, lingkungan perumahan, juga beberapa karyawan atau pekerja yang merayakan Lebaran. Pembagian sembako ini dilakukan Rabu 12 April yang lalu. Untuk Malang akan dilakukan Senin 17 April 2023. Mari berdoa untuk kelancaran dari acara ini dan biarlah menjadi berkat bagi yang menerimanya. Terima kasih untuk semua jemaat, anggota MK, dan semua pihak yang sudah berjibaku untuk terselenggaranya kegiatan ini. Itulah jemaat Tuhan, informasi yang dapat kami sampaikan dari tim multimedia GPI Diaspora Sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, mari bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan mengawali dengan membaca bagian Alkitab dari Amsal pasal yang ke-31, ayat 10 dan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Istri yang cakep, ia siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Mari kita tundukkan kepala, baik kita yang ada di ibadah di Gedung Penuh Daud maupun ibu bapak yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan jadilah rangkaian ibadah kami selaras dengan hati-Mu Tuhan. Ini kami para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, ada di altar yang kudus. Kiranya kasih karunia pengurapan yang turun dari surga dari tempat maha tinggi, dulu sekarang bahkan selama-lamanya, terlebih khusus pada hari ini. Terima kasih untuk worship leader, singer, tim musik yang mengatur multimedia dan sound system.
semuanya ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kekasih kami yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Bahkan lebih khusus kami umat dan jemaat sebagai jemaat yang Tuhan kasihi untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui rangkaian ibadah kami untuk firman Tuhan yang diberitakan. Kami percaya akan menjadi jawaban yang pasti bagi kami semuanya untuk memberikan arahan hidup kami lebih berkenan, lebih layak di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan lewat kebenaran firman, kami percaya kuasa kasih Tuhan akan terus limpah tercurah bagi hamba-Mu, sehingga kami semakin memahami dan mengerti akan rancangan Tuhan lewat pemberitaan firman. Terpujilah Allah Bapa di surga, tempat dan ruangan ini terlebih ruangan hati kami ada di dalam kuasa kendali Allah Bapa di surga, dan Roh Kudus akan menolong kami di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati rangkaian ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita berdoa untuk anak-anak generasi. Tuhan, inilah milik kepunyaan-Mu. Anak-anak kami adalah anak-anak generasi yang diperlengkapi oleh Tuhan, yang siap dipakai oleh Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi teladan dalam generasinya Tuhan. Menjadi contoh, karena mereka adalah milik kepunyaan-Mu yang akan terus Engkau pakai dan disertai dan dilindungi dimanapun anak kami berada. Saya percaya roh pengenalan akan Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka, berkati anak-anak kami, dan persiapkanlah mereka untuk hidup dalam kebenaran, hormat terhadap orang tua, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati juga para guru sekolah minggu yang mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih dan sayang untuk mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur, mari naikkan syukur kita pagi hari ini. Mari katakan, ku bersyukur atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu,
kami, naikkan syukur kami ya Tuhan. Sebab Engkau dahsyat. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari tinggikan nama Tuhan. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sembah Yesus Tuhan. Tinggikanlah dirimu, tinggikanlah dirimu, tinggikanlah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari tinggikan lebih lagi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan. Syaralabaralabaya, syaralabaralabaya, syaralabaralabaralabaralabaya, syaralabaralabaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan, disembah, disembah, disembah. Biar segala suku, bangsa, dan bahasa meninggikan Engkau.
sebab tiada nama lain, nama lain yang layak disembah selain Kau Yesus. Engkau Raja mulia, Kau Raja yang dahsyat. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Mari dengan segenap hati sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Yesus Tuhan. Kau yang rindukan Tuhan hati, Kau yang ingin meninggikan Tuhan, mari buka hatimu. Mari angkat tanganmu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, oh, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Dimuliakan, 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 ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Mari semua katakan, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Oh, Yesus
bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang baik. Berikan salam kiri, katakan, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lihat kanan kirinya, sudah bersuka cita belum? Datanglah. Mari aja jemaat-jemaat yang lain untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai bagi Tuhan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Lebih lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak-sorai, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Mari lambaikan tangan, katakan haleluya. Soralah, soralah.
Bisa lebih lagi? Semuanya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Semuanya katakan, soraklah. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan sama-sama. Soraklah, hey. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kita akan lebih lagi. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Di tempat ini ada sukacita dari Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Silakan saudara duduk. Kita patut bangga saudara. Tuhan yang kita sembah rela mati untuk tebus kita. Amin. Bahkan dia bukan hanya sekedar mati. Dia bangkit untuk membawa setiap kita penuh kemenangan. Amin. Pagi hari ini mungkin yang lain pada libur nih. Tapi kita ada di tempat ini semua karena Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Biar mulut kita meninggikan Tuhan pagi hari ini. Segenap hati kita. Yesus Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, yang
bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Sebab Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan, layak disembah, dimuliakan, ditinggikan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Kau layak ditinggikan, ya Tuhan, Kau layak disembah. Kami tinggikan namamu, ya Tuhan, dimuliakanlah namamu, ya Yesus, ya Yesus. Engkau Allah segala bangsa, Engkau Allah segala suku, kaum, dan bahasa. Kan terdengar nyanyian pulau-pulau menyembahmu, ya Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau layak ditinggikan. Bertatalah atas bangsa kami, bertatalah, ya Tuhan, keadilan-Mu mengatasi langit. Sebab Tuhan, sebab Raja mulia yang layak ditinggikan.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu. Sekalian kami bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Persembahan syukur kami nyatakan di hadapan-Mu pagi hari ini. Karena kasih setia Tuhan telah memelihara, menjagai, melindungi kami sekalian. Bahkan bukan saja bagi diri kami, namun bagi seisi rumah tangga kami. Bagi keluarga kami Tuhan, Engkau telah menyatakannya. Kasih yang sempurna itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kehadiran kami meneguhkan untuk Engkau melanjutkan karya-Mu atas setiap kehidupan kami. Sampai Engkau mendapati setiap kami sempurna, sebagaimana Engkau Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan Engkau perhitungkan kehadiran kami, ibadah kami, pelayanan kami sebagai kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang hari-hari ini sedang liburan Tuhan. Lindungilah, sertailah mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Kiranya mereka boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka berangkat dengan selamat, mereka pun pulang kembali dengan selamat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua berkata, amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, silakan duduk. Tolong monitor saya yang di depan ini terlalu kencang. Ya, yang di depan saya tadi sudah bagus. Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita sungguh-sungguh berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena kembali kita diberikan kesempatan untuk kembali mengingat, memperingati, memaknai arti Paskah bagi kehidupan umat manusia, bagi diri saudara dan saya. Sekali lagi saya ulang, diberikan kesempatan untuk kita lebih mengerti, mengenal Tuhan, memaknai apa itu arti Paskah buat kita sekalian. Tanpa Paskah, tanpa salib, tidak ada kemenangan, tidak ada kehidupan. Namun justru melalui Paskah lah saudara dan saya boleh menikmati kelepasan kemerdekaan, bahkan juga hidup yang kekal. Semua berkata amin dan berikan kembali tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus. Maka hari ini saya akan melengkapi untuk memaknai arti Paskah. Kita akan baca, kita persiapkan untuk membaca dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Sebelum membaca itu, saya ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus itu ada, itu memang harus menjadi contoh kehidupan umat manusia. Menjadi teladan, menjadi patron, menjadi pola hidup bagi setiap manusia, lebih-lebih saudara dan saya sebagai umat yang telah ditebus Tuhan. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahi. Dialah diberikan kepada kita, dia lahir harus sebagai manusia. Dan dia juga mati sebagai manusia. Tetapi dia 100% manusia. Tetapi dia juga lah 100% Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengamati kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita sampai hari ini? Coba perhatikan bagaimana kehidupan Yesus. Kalau saya sedikit kembali kepada perjanjian lama. Maka perjanjian lama, perjalanan bangsa Israel pun itu menjadi pola yang diwujud nyatakan melalui Yesus. Rencana Tuhan yaitu mengeluarkan bangsa pilihan Allah dari Mesir. Itu pun sudah digenapi. Dengan berbagai cara Tuhan itu menggenapi. Akan rancangan bahwa umatku Israel akan keluar dari negeri perbudakan, yaitu Mesir. Digenapi. Nanti detailnya sudah baca lagi, ya. Tapi saya hanya menyimpulkan intisarinya. Kemudian mereka keluar. Sementara mereka keluar, Fir'aun menahan.
Saudara mau bertobat, dunia terus menarik saudara untuk tetap tinggal di dunia itu. Cara dunia. Sehingga Fir'aun mengeraskan hati, jangan sampai umat Israel yang sudah memberkati negeri ini keluar dari negeri kita. Berdaya upaya luar biasa. Tapi karena rencana Tuhan, saya katakan, kalau kita pun hidup dalam rencana Tuhan, tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Kalau sudah rencana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya keluar. Bahkan untuk mengeluarkan bangsa Israel karena keras hati dari dari Fir'aun, maka Tuhan juga melakukan 10 tulah. Disinilah kemudian muncul Paskah, Keluaran 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tulah dinyatakan. Itu pun belum membuat Fir'aun takut. Tetapi untuk menggenapi tulah ke-10, yang adalah semua anak-anak sulung akan dibunuh. Sehingga keluarlah perintah kepada bangsa Israel, ambil domba jantan yang tak bercela, sembelih pada waktu petang, dan ambil sebagian darahnya, oleskan di pintu rumahmu, kedua pintu rumah, tiang rumahmu. Ringkasnya kemudian Tuhan melakukan pelaksanaan, sehingga dia berkata, ketika aku melihat ada tanda darah di rumahmu, maka aku akan melewatinya. Aku akan meluputkannya. Namun dengan syarat juga, itu harus mereka tinggal di tanah yang disebut Goshen. Ya, Goshen yang adalah rotinya Pak Riki. Harus tinggal di sana. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, Paskah. Apa arti Paskah itu bagi saya dan saudara? Yaitu kelepasan, keluputan. Selama ada tanda darah, dunia boleh bergoncang. Semua apa yang dinubuatkan tentang akhir zaman boleh terjadi. Tetapi saya dan saudara yang tetap tinggal di dalam Dia, kita semua diluputkan. Namun dengan pengertian sesungguhnya keberadaan kita harus sempurna sebagaimana Bapa yang di surga itu sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Sempurnalah kamu sebab Bapa kita yang di surga pun sempurna. Jadi saya harus beritakan ini supaya saudara setiap kali dengar firman harus dilakukan. Karena firman itulah yang menyempurnakan hidup kita. Tidak hanya dengar, apalagi kemudian membanding-bandingkan khotbah si A, khotbah si B. Ya, gereja A, gereja B, hanya sibuk membanding-bandingkan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di depan saudara sudah ditulis, karena itu sempurnalah kamu. Kamu haruslah sempurna. Sebab sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Amin. Taruh itu harus sempurna. Jadi harus alami perubahan. Dan ketika bangsa Israel sudah keluar, mereka dikejar oleh Fir'aun. Yang gambaran dunia akan terus mengejarmu. Menawarkan segala fasilitas. Menawarkan segala kenyamanan. Menawarkan segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh umat manusia atau bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sudah keluar, di belakang dikejar oleh tentara Fir'aun, di depan itu ada laut Teberau. Manusia juga diperhadapkan pada dilematis, maju kena, mundur kena. Dalam Yesus Kristus saudara tetap maju, pasti disediakan jalan keluar. Manusia hidup selalu diperhadapkan pada dilema, maju, mundur, diam, ya kena. Jadi karena saudara hidup dalam Kristus, jangan diam. Bergerak, maju. Amin. Lakukan sesuatu. Dan ternyata
Ketika Musa melihat hal ini, wah ini bagaimana nih? Tuhan lalu berfirman, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Pukulkan. Saudara yang dikasih Tuhan, keluarnya bangsa Israel disertai dengan banyak mujizat. Saudara bertobat untuk menjadi manusia baru, percayalah engkau juga akan terus diwarnai dengan mujizat. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu artinya. Mari berikan tepuk tangan. Mereka menyeberang lalu kemudian laut untuk kembali yang artinya tidak boleh kembali. Arti pertama, begitu dikeringkan lewat, begitu sudah lewat kembali penuh. Artinya tidak boleh kembali ke belakang. Yang kedua artinya saudara sudah terima baptisan. Ya, mereka semua sudah dibaptis dalam awan dan juga air. Sekarang tahapan yang berikut adalah berjalan di padang gurun. Tidak sendiri Tuhan menyertai bangsa itu dalam tiang awan dan tiang api. Setiap hari mereka dipelihara oleh Tuhan. Untuk diajar hidup mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ulang. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah manusia baru yang sedang berjalan keluar dari negeri perbudakan, berjalan di padang gurun, tetapi dengan satu catatan, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkanmu. Tuhan tetap memelihara. Berikan kembali tepuk tangan. Mengeluh. Itu yang ada di bangsa itu. Dan terjadi apa? Tidak ada seorang pun bangsa Israel yang mati karena kelaparan. Tapi mati karena mengeluh, berkeluh kesah. Ya, banyak. Karena mereka banyak yang dipagut ular. Karena apa? Karena mengeluh. Ini penting buat saya dan saudara. Kalaupun sudah hari-hari ini sedang berjalan di padang gurun, percayalah tiang awan, tiang api menyertaimu. Engkau pasti akan ditolong Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Tapi jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Karena engkau sedang berjalan dibawa oleh Tuhan menuju negeri perjanjian. Dan ternyata puncak kehidupan mereka ada di negeri perjanjian. Tuhan sudah merencanakan olehmu kaum di muka bumi akan diberkati. Sehingga bangsa Israel itu harus berada di negeri perjanjian untuk rencana Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Maka saya ingatkan, kalau saudara sudah enak nyaman hidupmu, ojo lali janji Tuhan. Hidupmu diberkati untuk memberkati. Bangsa Israel lupa daratan, ingat lautan. Tapi seringkali juga ingat lautan, tapi lupa daratan dan seterusnya. Dia tidak melakukan janji Tuhan. Tidak melakukan rencana Tuhan. Untuk memberkati. Sehingga mereka menjadi angkuh, menjadi sombong. Nikmati kenyamanan hidup. Di negeri yang penuh susu dan madunya. Tidak menjadi berkat. Akhirnya apa saudaraku? Karena mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Kepada patung-patung berhala dan sebagainya. Mereka dibuang ke Babel. Peringatan bagi orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Hati-hati. Ya. Tuhan tidak akan ngeman. Tapi Tuhan tetap menyayangi. Mereka harus keluar ke Babel. 70 tahun mereka ada di negeri asing. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikianlah kehidupan Yesus menjadi patron kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Itu menyempurnakan kehidupan kita. Jangan hanya saudara mengetahui cerita, hanya mengetahui risalah, hanya mengerti itu perjalanan Yesus. Dan saudara bisa menceritakan kepada yang lain. Atau mungkin guru sekolah minggu menceritakan pada anak-anak didik kita. Tidak. Tetapi saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk menggenapi.
Kita baca Markus 16 ayat 1 sampai 8. Ya, firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Saya ulang. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. 8 bersama saya kita baca 1, 2, 3. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus itu sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Katakan amin dan sambut dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, mereka setelah Yesus bangkit, mereka memberitakan berita keselamatan, berita yang tidak terbinasakan itu, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, saya sisipkan lagi satu pengertian untuk kita bisa membawa diri kita sempurna. Kalau saudara membaca Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara akan mengetahui, saya akan ceritakan dulu kisahnya, intinya adalah. Itu adalah pelajaran perumpamaan tentang kerajaan sorga. Tentang perjamuan kawin anak domba. Kemudian raja itu memerintahkan kepada hambanya supaya undang mereka yang sudah terdaftar diundang untuk masuk ke perjamuan makan. Ringkasnya ternyata hamba Tuhan ini tidak melakukannya. Lalu raja itu merintahkan hamba Tuhan yang lain. Ya, ternyata mereka berdalih. Raja, mereka tidak mau datang karena mereka sibuk. Mereka ada yang baru kawin, mereka ada yang baru beli kerbau, mereka ada yang baru beli Xenia, ada yang baru beli Alphard, ada yang baru beli rumah, cicilan. Jadi masih sibuk raja. Marah raja. Perintahkan kepada hambanya pergi ke perempatan-perempatan, jalan-jalan. Jumpai mereka, perintahkan untuk masuk, untuk makan bersama dengan aku. Sehingga siapa saja dijumpai disuruh masuk. Yang pertama tadi Israel sebenarnya. Yang sudah daftar undangan itu. Tidak mau datang. Yang kedua itulah yang masuk itulah saudara dan saya. Yang ketemu di perapatan-perapatan, di mal-mal. Di terminal mungkin ya. Ketemu di arisan, ya tidak masalah. Ya. Wah mereka masuk, masuk. Belum penuh, perintahkan lagi. Jumpai dimanapun mereka ada, siapapun yang kau jumpai, suruh masuk. Begitu penuh, raja melihat. Ya,
Mungkin gayanya raja itu kayak Pak Jokowi gitu ya, senyum-senyum gitu. Tapi tegas. Kamu juga duduk di sini di perjamuan makan anak domba Allah. Iya, Bapak. Kamu tidak pakai pakaian pesta. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan, ikat. Keluarkan. Tuhan tuntut sempurna. Kasih karunia tetap harus saudara dan saya kedapatan sempurna. Jangan salah gunakan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalaupun saudara dijumpai di perempatan dimanapun saudara berada, tetapi Tuhan tetap menuntut apa? Sempurna. Karena apa? Ayat 14-nya saya tayangkan. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Kriterianya sempurna. Kalau saya harus ingatkan karena saya mengasihi saudara, hari-hari ini begitu cepat berlalu. Supaya saudara sungguh bergegas untuk menjalani kehidupan menuju kepada kesempurnaannya. Karena hari-hari ini saudaraku melalui situasi kondisi dunia yang bergejolak bergoncang ini akan terjadi yang disebut dengan tuaian besar akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Tetapi hari yang sama, pada jam yang sama, pada masa yang sama terjadi penampian. Raja semulanya baik hati berkemurahan. Siapa saja yang kau jumpai di perempatan, bawa dia masuk. Tapi ketika sudah masuk, siapa yang tidak berpakaian pesta, diikat dan dikeluarkan. Saya dan saudara telah menikmati anugerah Tuhan. Tapi Tuhan juga tetap menuntut saya dan saudara sempurna. Sebagaimana Bapa yang di surga sempurna. Berikan tepuk tangan. Maka sudah perhatikan sekarang ini adalah langkah untuk bisa bagian-bagian daripada menyempurnakan kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan Salome, 3 wanita perkasa ini. Amin. Bulan ini bulan wanita. Tulisan saya di buletin tidak dibaca rupanya. Ya, di situ saya berikan judul wanita perkasa. Artinya Tuhan selalu perhitungkan keberadaan wanita itu. Sehingga saat ini kalau membaca Markus pasal 16. Oh ternyata wanita juga yang jadi pelopor. Yang bangkit dipakai oleh Tuhan. Untuk kegenapan rencana Tuhan. Saya perhatikan dengan cepat baik itu PPT-nya sudah disiapkan. Yang sudah saya siapkan. Saudaraku, apa yang harus kita perbuat setelah kebangkitannya? Ini harus dipertanyakan terus pada kita. Jangan kemudian kita nikmat terus. Makan enak, makan enak, makan enak. Ya, terus nyaman-nyaman terus. Harus dipertanyakan setiap pagi atau setiap malam. Gitu. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Dan pada malam hari Tuhan, beritahukan kepadaku apa besok yang harus aku lakukan. Untuk menyempurnakan, menggenapkan rancanganmu. Melalui kehidupan kami Tuhan. Beritahukan. Jangan hanya mengingatkan Tuhan, bukankah aku sudah berdoa Tuhan? Ya, Engkau mengetahui aku butuh rumah, Engkau mengetahui aku butuh mobil, Engkau mengetahui aku butuh pakaian. Mau tidur saya ngilingi pakaian. Coba sekarang dirubah. Kalau mau tidur atau bangun pagi, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang mesti kulakukan? Untuk menyempurnakan kehidupan ini. Saya percaya Roh Kudus itu baik hati. Akan memberitahukan kepadamu. Berikan tepuk tangan. Dengan penuhi hidup saudara melalui hati kita. Dan pikiran yang dengan perkara-perkara di atas. Tanpa hati yang mengasihi Tuhan, tanpa memikirkan perkara-perkara di atas, saudara akan melupakan ada banyak bagian yang belum kita kerjakan.
Tapi kalau saudara berkesempatan atau memakai hatimu dan pikiranmu untuk memikirkan rencana Tuhan, perkara-perkara di atas, dalam rangka untuk penggenapan rencana Allah melalui kehidupanmu dulu, tidak masalah. Atau rencana Allah untuk penggenapan rencana Allah untuk kota Surabaya, bagus. Untuk rencana Tuhan bagi penggenapan rencana Tuhan untuk Indonesia, saudara harus melakukan apa? Bagus, lebih bagus lagi. Ya. Dengan kerinduan yang penuh iman. Wah. Kan ketiga murid atau ketiga wanita ini pernah diajar oleh Tuhan Yesus toh, bahwa anak manusia harus kembali ke Yerusalem, harus ditangkap, harus dianiaya, dan harus mati di atas kayu salib. Dan hari ketiga aku akan bangkit dari kematian. Itu berulang-ulang diajarkan kepada mereka. Mereka mikir-mikir ini apa ya? Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rencana Allah? Pikirkan itu. Hal itu juga dilakukan oleh seorang kaya namanya Yusuf dari Arimatea. Mikir. Ya. Sekalipun itu adalah episode terakhir daripada keberadaan Yesus, Yusuf Arimatea memanfaatkan untuk menggenapkan apa yang jadi rancangan Bapa melalui Yesus Kristus. Yesus harus menderita, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dia ambil bagian dari dikuburkan. Dia datang menghadap kepada Pilatus, minta izin. Berikan kepadaku perintah untuk mengangkat mayat itu, menurunkan mayat itu untuk aku kuburkan. Yusuf seorang terpandang, Yusuf seorang yang kaya. Yusuf ternyata adalah anggota majelis besar. Dia akhirnya menunjukkan kepada anggota majelis, pada kota di mana dia tinggal, bahwa aku sudah menjadi murid Yesus. Nanti baca itu kisah Yusuf Arimatea. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, kita baca terlebih dahulu itu Matius 27 ayat 57-60 ya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara perhatikan, dia ambil pada bagian akhir daripada episode akhir. Kemana saja Injil diberitakan, nama Yusuf Arimatea pun diberitakan. Berikan tepuk tangan. Sehingga namanya itu tercatat terus, kekal. Sekalipun dia ambil bagian terakhir hanya ngubur. Ya. Jadi jangan sampai saudara ini ketinggalan. Sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak juga dilakukan. Mau saya katakan sekecil apapun. Kalau itu masuk dalam rencana Tuhan. Namamu diperhitungkan. Apa yang kau buat itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Namamu akan tercatat dalam kitab kehidupan. Berikan tepuk tangan. Firman Tuhan saja mengajar kalau ada seorang memberi segelas air kepada nabiku, hambaku, mereka juga akan menerima upah seorang nabi. Coba, hanya memberi segelas air. Lakukan sekecil apapun. Sepanjang itu merupakan skenario Tuhan, rencana Tuhan. Bagian terkecil pun kalau sudah ambil bagian, engkau dicatat. Engkau sedang membawa dirimu kepada kesempurnaannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali pada PBT. Ya, oke.
Maka saudaraku, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka punya pikiran, punya pendapat. Aku dengar bahwa dia hari ketiga bangkit. Masa iya sih? Ya kalau bangkit, kalau nggak bangkit gimana? Kalau begitu ayo kita beli rempah-rempah. Ayo kita akan minyaki mayat Yesus. Perang antara pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Perang di sini. Saudara boleh ya mengangkat pikiranmu boleh. Dan pada saat yang sama untuk sesuatu yang sama pasti saudara akan mengerti pikiran Tuhan. Saya ingin anjurkan, pertemukan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Dengan melangkah. Ojo meneng wae. Ojo seneng tengok. Amin. Pagi-pagi benar mereka membeli rempah-rempah dan berangkat. Setelah matahari terbit mereka berangkat menuju kubur. Dalam pikiran mereka berkecamuk. Sebenarnya kita dengar ya, dia berulang kali sudah menyatakan bahwa dia harus menderita, dia harus mati di atas kayu salib. Ya, dikuburkan, tapi hari ketiga dia bangkit. Ya kalau bangkit, kalau tidak, maka mari kita akan sempurnakan mayatnya. Ya, ayo kita beli rempah-rempah, berangkat dalam pikiran itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, antara pikiran sendiri dan pikiran Tuhan. Saya pernah alami pikiran Tuhan. Saya teguh percaya kepada nubuatan. Gereja ini akan disediakan satu tempat. Ya waktu di Malang. Gereja, tempat tanah di pinggir sungai. Itu berapa tahun 2000-an. Nubuatan dari hamba Tuhan. Ya, dan itu saya ingat terus. Mana mungkin. Jadi selama puluhan tahun itu gereja pindah-pindah ibadahnya. Dari A, B terus tidak tahu berapa lekor kali ya pindah. Tapi Tuhan punya rencana itu. Tapi pikiran saya, mana mungkin gereja orang duit. Satu saat saya diperintahkan Tuhan berangkat. Saya berangkat menjumpai Direktur Araya. Dan menyertai saya ke lokasi, yaitu salah satu manajernya, manajer pemasaran. Saya ditunjukkan tanahnya. Lah kok begini bentuknya Pak? Iya Pak, ini kan sisa kafling. Sudah tidak bisa lagi dibagi untuk rumah-rumah. Memanjang begitu, dan bukan saja memanjang, tapi itu begitu memanjang begini ya, lalu turun ke sungai. Waduh, ya, wah kok gini ya. Begitu saya kembali dari meninjau di bawah itu, naik ke atas begini. Lalu bapaknya mengatakan, loh Pak Sudi, itu tanah di depan itu kan tanahnya Pak Sudi. Loh, hebat saya bilang gitu. Loh gimana nih bapak ini punya tanah, kok enggak tahu? Enggak tahu Pak, mana mungkin saya punya tanah di area seperti ini. Apalagi ini klaster yang khusus ya. New Indi itu kan bukannya sesuatu yang kawasan yang khusus. Mana mungkin? Dia ngambil HP, dia telepon. Pegawainya datang. Pak, sudah mau Mbak lembaran. Kafling nomor 31. Nah ini Pak, ada namanya Pak Sudi. Oh iya. Loh gimana sih Bapak ini punya aset kok enggak tahu? Saya cerita ya Mas. Kalaupun saya punya tanah ini sebenarnya saya tidak niat punya tanah ini. Karena niatnya cuma nolong pegawaimu. Karena dia mau diancam keluar. Karena tidak berhasil menjual kafling. Maka saya mengatakan pada waktu itu, ya wes aku bisa bantu. Tak bantu nih, urusan gue. Piro regane berapa harganya, bagaimana cara pembayaran urusan. Saya tidak pernah nengok lokasi itu, tidak pernah lihat. Bahkan gambar pun saya tidak lihat. Pastinya di mana tidak lihat. Oh niatnya menulung supaya tidak dikeluarkan dia. Saya pun ngangsur ya kepada anak ini. Jemaat, waktu itu dia selalu berjemaat di CPM. Terus bertahun-tahun, 4 atau 5 tahun.
Ternyata lunas. Tapi itu pun tidak saya tengok loh waktu lunas. Saya tahunya waktu itu. Waktu saya lihat tanah gereja itu. Begitu dia ngomong begitu, itu tanah saya begini. Langsung nyautin. Ya, pikiran Tuhan dengan pikiran saya ketemu. Klik. Pikiran saya mana mungkin, pikiran Tuhan. Bagiku tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ketemu pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Klik. Ya Pak, saya ambil tanah itu. Tapi ya dengan catatan, aku randu duit. Sudah tahu Pak, seru nek gak duit. Karena ini kan gereja, nanti kami atur Pak. Wah, sampai di situ aja kesaksian. Karena yang penting adalah bertemunya pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Kapan ketemu? Ketika engkau melangkah dengan iman. Pertemuan pikiran manusia dan pikiran Tuhan ketika engkau melangkah dengan iman. Makanya pikirkan perkara di atas. Apa sih rencana Tuhan? Apa yang jadi kehendak Tuhan? Baik buat keluarga, buat pekerjaan, buat apa? Kota, bangsa ini bisa. Tuhan akan menggenapi melalui kehidupan kita. Jadi jangan saudara menganggap rencana Tuhan itu cuman ya penyedap rasa atau penyedap pendengaran. Itu semua rancangan, itu semua janji untuk kebaikan saudara dan saya. Mari berikan tepuk tangan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu buka jalan. Bagaimana ya ketika perempuan ini berjalan, bagaimana tuh akan membuka batu yang begitu besar, siapa yang akan menolong kita? Melangkah saja, terus melangkah. Dan ketika mereka semakin dekat, mereka sudah melihat batu yang memang sangat besar itu ternyata sudah terguling. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika engkau terus melangkah menuju kepada Yesus Kristus Tuhan dengan penuh iman, mujizat, pertolongan Tuhan terjadi. Amin. Mau sebesar apa batu yang sedang menutupi pandangan saudara atau menutupi langkah saudara? Tadi kan digambarkan tuh, ada batu yang sedemikian besar digulingkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, Tuhan buka jalan mau sebesar apapun halangan atas kerinduan hati kita dalam rencana Tuhan. Amin. Maka segera melangkah sambil ambil kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ambil kesempatan. Karena hari Minggu ini sama minggunya memang ada, tapi minggu yang seperti ini tidak pernah ada lagi. Kesempatan kalau sudah dibuka, diberitahukan kepada saudara, ini melalui inspirasi, melalui pikiran-pikiran, wah aku tak laku ini, aku tak laku ini. Maka dari sejak lama saya sudah ingat, kalau tahun baru milikilah kerinduan untuk melakukan ini. Ambil langkah, engkau akan dibawanya semakin maju dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan saja maju pengenalan akan Tuhan, tapi engkau akan diubahkan serupa dengan gambarnya. Pengalaman kita ini bukan untuk kita nikmati sendiri. Maka ketika mereka kemudian sudah masuk, jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret ya. Sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dan dia akan mendahului kamu menuju ke Galilea. Seperti yang diajarkan kepadamu. Kita sering melupakan apa yang sudah diajarkan. Kita selalu terbelenggu dengan masalah sendiri. Ya, terbelenggu. Seperti orang Israel yang masih hidup di Mesir. Terbelenggu dengan masalah. Saya mengatakan, melalui Paskah semua saudara yang percaya kepada Yesus, sebenarnya saudara adalah orang-orang merdeka. Sudah dilepaskan, tidak lagi terbelenggu. Mari berikan
Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Ya, sehingga pengalaman yang dialami oleh ketiga wanita perkasa ini, ya, saya tadi mengerti, sudah membaca. Sekarang yang penting pergilah, beritahukan kepada semua muridnya. Jangan termangu-mangu dengan mukjizat. Jangan termangu-mangu dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau saudara melangkah pada poin ini, saudara mengalami Tuhan. Saudara punya pengalaman ilahi. Tapi saya ingatkan, bukan untuk dirimu sendiri. Tetapi Tuhan mau pengalaman ilahimu harus diberitakan. Berikan tepuk tangan. Pengalaman kita dengan Tuhan bukan sekedar untuk kita nikmati sendiri, melainkan untuk menjadikan kita saksinya untuk dibagikan atau diberitakan. Saudaraku, perasaan yang timbul dari diri sendiri tidak harus menghalangi langkah kita, sebab Yesus sudah harus menjadi fokus hidup kita. Seringkali kita perasaan takut, khawatir, gentar, ya, ketakutan, kelemahan tubuh terus membayangi, aku raiso, aku setuwo, ya, aku raiso. Coba saudara lihat yang berdiri di depan saya, di depan saudara ini, masih muda apa wis tuwo? Ya, ya. Tadi malam saya ada rapat di sini penting ya, karena menetralisir mereka yang tidak puas akan hasil SMD. Saya perjelas mereka. Dan bahkan mengapa kok akhirnya dipilih apa? Bapak kenapa tidak? Intinya, kenapa Bapak tidak tuntut? Enggak. Aku menghormati otoritas. Kalau pimpinan tidak milih saya, enggak masalah. Itu otoritasnya, kewenangannya. Mungkin, lalu kenapa Pak? Kan Bapak sudah gini. Iya, bisa jadi karena pusat itu dengar mungkin ya. Karena di Surabaya waktu pemilihan itu banyak orang menceritakan tentang saya. Jangan pilih Pak Sudi, karena Pak Sudi wis tuwek. Wes sakit-sakitan, kan gitu ya. Tadi malam saya ngomong. Itu saksinya yang ketawa. Nah, ya. Ya karena saya mungkin tidak dipilih karena apa? Sudah tua kayak sakit-sakitan. Tidak masalah orang boleh berkata, terserah. Itu kan mulut bibirnya sendiri. Tetapi saya tetap merindukan Tuhan. Saya tetap ingin menggenapi rancangan-rancangannya. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi janganlah saudara dipenuhi dengan perasaanmu sendiri. Kalau engkau punya khawatir, takut, lemah, dan tidak mampu, tidak bisa, dan lain sebagainya. Itu manusiawi. Ingat, di dalam tubuhmu hari ini, bukan saja kamu yang hidup, tetapi ada Yesus yang hidup. Dirimu mungkin tidak mampu, tapi Yesus mampu. Karena dia bekerja pada saat kelemahan kita. Pada saat aku lemah, kekuatan kuasa Tuhan menjadi nyata. Pitados yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Maka saudaraku jangan mau pernah dihalangi ya. Sepanjang itu rencana Tuhan ada pada jalannya, pada kehendaknya. Terus melangkah. Jangan pernah diam. Kalau enggak ngerti tanya Tuhan. Kalau enggak ngerti lagi tanya Pak Erik Cahyadi. Ya maksud saya tanya apa Pak rencana untuk pembangunan Surabaya. Mungkin kami bisa ambil bagian, itu maksud saya. Artinya jangan hanya mikiri rencanaku Tuhan. Engkau akan bawa aku kemana Tuhan? Ya, terus ditanyakan tentang hidupnya sendiri. Itu bukan murid Yesus. Murid Yesus tidak hanya perhatian pada dirinya sendiri. Tapi lebih perhatian pada orang lain. Amin. Oke. Akhirnya saudaraku yang kasih Tuhan. Keselamatan itu dikatakan. Keselamatan itu adalah sesuatu yang tidak terbinasakan. Sesuatu yang penting dan mahal harganya.
Saudara boleh kaya, saudara boleh punya pangkat, jabatan tinggi luar biasa. Tapi apa artinya kalau engkau tidak selamat? Firman Tuhan mengatakan engkau boleh punya segala sesuatu, seisi dunia ini engkau punya. Boleh saja. Tapi kalau malam hari ini nyawamu diambil, apa yang kamu lakukan? Keselamatan ini harus kita kibarkan menjadi panji sepanjang kehidupan. Sehingga kalau saudara punya keinginan yang aneh-aneh, ilingo dengan keselamatan yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari lakukan sesuatu sepanjang ada kesempatan. Jangan hanya nuruti karep. Ya, keinginan pribadi dan sebagainya. Kalau tidak ngerti, tanya. Soli Deo Gloria. Haleluya. Puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kau satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kematian dan kebangkitan-Mu yang telah Kau nyatakan atas kehidupan kami. Telah memerdekakan kami dari dosa Tuhan. Kau telah mengampuni kami, melupakan segala kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar dapat merdeka di hadapan-Mu, juga di hadapan sesama kami. Biarlah kemerdekaan itu Tuhan juga dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami. Nyatakan Tuhan rahasia-Mu yang masih Kau simpan untuk kami. Sehingga kami benar-benar Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di atas muka bumi ini. Terimalah hidup kami Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Sudi Dharma yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Bahkan hikmat yang masih rahasia pun Kau curahkan atas hamba-Mu ini. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu, nyatakan Tuhan kasih-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Layakkan kami Tuhan untuk membawa bangsa kami kepada-Mu. Berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Kau telah memelihara Indonesia dengan demikian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bangkit. Kami dengar ada penganiayaan, tapi kami juga bangga Tuhan. Ada kebangunan-kebangunan gereja yang telah dinyatakan oleh pemerintah daerah. Dimanapun, Tuhan, itu semua karena karya-Mu atas bangsa kami. Kau dahsyat.
Engkau ajaib Tuhan. Kasih-Mu Kau nyatakan atas Indonesia. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan seluruh jajaran yang ada. Berkati kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Semua Tuhan, kami percaya curahkan roh pertobatan atas mereka. Sehingga mereka dapat melihat kemuliaan-Mu, merasakan kasih-Mu. Dan kami percaya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan. Pakai gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, siapapun, apapun mereka Tuhan. Pakai setiap kami untuk memberitakan kemuliaan-Mu, memberitakan kebesaran-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah satu-satunya, Sang Pemelihara yang ajaib. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Pakai anak-anak-Mu diaspora sejahtera Tuhan, dimanapun kami ada saat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Pakai Tuhan setiap kami untuk jadi saksi-Mu. Beri pengalaman Tuhan, untuk menikmati apa rencana-Mu yang akan datang. Kami mau Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di diaspora sejahtera, siapapun mereka Tuhan, ada dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus Tuhan saat ini, kami berdoa untuk Bapak Danu yang saat ini mengalami sakitan. Tuhan pulihkan Pak Danu Bapak. Rencana-Mu yang besar atas Pak Danu. Teruskan rencana-Mu Tuhan. Lanjutkan apa yang Kau mau atas Pak Danu. Karena kami percaya rencana-Mu lebih besar dari apa yang saat ini diderita. Terima kasih Bapak, berkati Surabaya dan sekelilingnya. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Karena semua yang ada pada kami berasal dari-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi mari katakan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu.
semua domba-domba gembalaanmu, umat yang telah Engkau tebus, Tuhan, kembali dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka, Engkau juga Tuhan yang memiliki mereka. Tuntunlah langkah-langkah mereka Tuhan, sampai kepada kesempurnaan-Mu, sampai kepada keserupaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, yang percaya Engkau mengetahui masalah persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu ini. Engkau pasti berjalan di depan mereka untuk buka jalan, memberi kekuatan bagi yang lemah, menyembuhkan bagi mereka yang sakit, bahkan mencukupkan bagi mereka yang kekurangan. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang Engkau kerjakan sampai kedapatan Engkau berhasil. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan-Mu. Engkau tidak pernah mengerjakan pekerjaan-Mu dengan sendirinya, dengan sendiri. Tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan yang menyertai-Mu, Tuhan juga yang melindungi-Mu. Tuhan jugalah yang menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai-Mu mulai saat ini, Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya.